intens terus dengan Kementerian Perdagangan dan juga para pemasok ya, terutama yang menyediakan minyak goreng kemasan sederhana ini. Artinya pengiriman juga tentunya bertahap. Jadi ada proses di mana mereka juga perlu memproduksi dan mempackaging. Memproduksi bukan memproduksi minyaknya, tapi produksi dalam arti memisahkan antara minyak premium dan juga minyak kemasan sederhana dan masuk dalam proses packaging. Nah, ini tentunya ada proses fabrikasi di dalamnya, kemudian baru disalurkan. Jadi kita akan melihat juga bagaimana perkembangan pengiriman atau distribusi ini, sehingga bila nanti ada proses yang berjalan, karena tentunya kita tahu kita tetap harus menjaga prokes ya, kita harus menjaga bagaimana bongkar muat ya, barang dan lain sebagainya. COVID-nya boleh rendah, tapi prokesnya kita selalu jaga dan tingkatkan bahkan. Nah, jadi otomatis pengadaannya di gerai-gerai mungkin juga tidak langsung dalam jumlah yang signifikan. Sehingga pada momentum tertentu mungkin kita akan buat misalnya karena masih dalam proses pengiriman, ada yang sudah ada tapi ada yang masih dalam perjalanan, maka mungkin supaya merata konsumen kami bisa membeli dan memperolehnya, kita membatasi misalnya 1 orang 2 liter ya. Ya, kemudian kondisinya tentu kita jaga juga untuk tidak ada yang membeli dalam jumlah yang besar karena memberi konotasi nanti tentunya tidak baik ya. Selain mereka yang memang format retailnya grosir. Kalau format grosir kan memang itu jualnya bukan satuan ya, tapi karena mereka juga akan memperdagangkan kembali. Jadi ada perbedaan tersendiri. Tapi kalau yang di minimarket, supermarket, kita tentunya akan mengadjust dengan situasi pengiriman atau distribusi barang yang sampai di distribution center di setiap retail, kemudian distribution center akan mengalokasikan ke toko-toko, gerai-gerai di seluruh wilayah. Jadi kalau pengirimannya sudah signifikan, tentunya ya siapapun membeli lebih dari 2 liter atau berapapun, 3 liter, 4 liter untuk stok di rumah 1 bulan misalnya, ya itu silakan saja. Tapi ada momentum di mana dalam proses pengiriman kami ingatkan bahwa kemungkinan ada pengaturan untuk satu konsumen itu 2 liter dulu karena memang proses pengiriman yang berjalan dan kita ingin supaya merata ya bagi konsumen mendapatkan minyak goreng kemasan sederhana yang sangat terjangkau, dan Aprindo dan seluruh gerai-gerainya anggota Aprindo melakukan promosi. Baik, Pak Roy, tadi Anda juga mengatakan bahwa saat ini pengusaha masih ditekan begitu ya oleh pemerintah daerah untuk menyediakan harga minyak goreng dengan harga yang lebih murah lagi. Nah, apakah sudah ada perbincangan dengan pemerintah pusat terkait dengan hal ini? Ya, kami sudah sampaikan bahwa hal ini tentunya menjadi sesuatu yang tidak sejuk ya, tentunya tidak menjadikan sesuatu yang ya katakanlah akan adanya multitafsir lagi dan lain sebagainya, dan akan ada saya berharap tentunya ini kan kehadiran daripada negara adalah bagaimana masyarakatnya dapat terpenuhi ya kebutuhan keperluannya, terutama kebutuhan pokok. Jadi kami sudah menyampaikan dan mudah-mudahan dapat diterima ya oleh pemerintah daerah supaya memang justru mereka ini harus tentunya mengikuti ya keadaan dan situasi sekarang ini. Karena buat masyarakatnya, bahkan juga buat penduduk yang berada di wilayahnya. Sangat disayangkan ketika ada pemerintah daerah yang membuat pengaturan yang seperti demikian, sementara yang lain tidak, dan tentunya masyarakatnya lebih dapat memenuhi kebutuhannya. Nah, ini kan sangat ironis nanti jadinya. Jadi ini adalah kebijakan lokal, kearifan lokal yang kita harapkan dari semangat untuk menyediakan kebutuhan pokok bagi masyarakat dan juga menyediakan kebutuhan sehari-hari ya bagi masyarakat, karena minyak goreng ini kebutuhan pokok dan sekaligus juga sehari-hari sebenarnya, kategorinya seperti itu. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link yang ada dalam deskripsi. Dan jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga Play Store. Jangan lupa subscribe ya.